ya, suatu bentuk atau sistem yang namanya pertukaran. Nah, menurut American Marketing Association ya mendefinisikan nih, apa sih pengertian pemasaran? Jadi pemasaran itu adalah suatu kegiatan ya, suatu proses mulai dari perencanaan ya. Perencanaan apa yang direncanakan, Bu? Ada konsep, ada ide, ada gagasan gitu ya. Kamu bikin dulu konsepnya, mau bikin apa, produknya apa ya, gagasannya apa. Kemudian ya bukan hanya perencanaan tapi juga dilaksanakan. Berarti kalau dilaksanakan kamu bikin misalnya prototipenya ya, diuji coba ya. Kalau sudah dapat produk jadinya ya, produk akhirnya, hal yang dilakukan adalah penetapan harga. Tentukan nih kamu mau jual dengan harga berapa, keuntungan yang mau didapatkan berapa persen, seperti itu ya. Setelah itu, setelah kamu tahu nih mau dijual dengan harga apa, kemudian lakukan kegiatan promosi ya. Kegiatan promosi yang bisa kamu lakukan apa? Misalkan bikin media promosinya seperti yang kalian buat kemarin ya. Kalian upload misalnya di sosial media atau misalkan di marketplace ya, kayak di Shopee, Tokopedia, Lazada gitu ya. Upload di sosial media sebanyak-banyaknya gitu ya. Di YouTube misalnya kamu pasang iklan. Nah, itu kan bagian dari kegiatan promosi. Setelah itu, setelah melakukan kegiatan promosi, selanjutnya apa? Tadi yang disampaikan. Distribusi ya. Berikan ya gagasan tadi. Berarti gagasan itu bentuknya tadi barangnya, jasanya ya, sampai ke tangan konsumen ya. Konsumen di sini bisa klien, partner, masyarakat umum. Ya, jadi kegiatan pemasaran ini sangat luas, sangat kompleks ya. Mulai dari ide ibaratnya gitu ya, sampai barang tersebut, produk tersebut gitu ya, sampai ke tangan konsumen. Jadi pemasaran dibuat untuk menjaga kepuasan dari konsumen. Sampai di sini pengertian pemasaran. Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Jelas? Jelas. Jelas ya. Nah, jadi ada beberapa aspek gitu ya, atau ibaratnya gini, tipe-tipe gitu ya, jenis-jenis ketika orang mau memasarkan produk gitu ya. Ketika dia memasarkan suatu produk atau suatu jasanya. Ya, apa aja aspek-aspeknya ya, tipe-tipenya. Yang pertama yaitu ada perusahaan yang orientasinya gitu ya, orientasinya atau fokusnya itu pada produknya. Maksudnya gimana, Bu? Di sini ya, produsen ini adalah pengusaha ya, wirausaha, itu akan menghasilkan produk yang berkualitas. Ya, jadi ketika dia membuat produk gitu ya, dia benar-benar memperhatikan produknya. Ya, produknya itu harus nomor satu ibaratnya gitu ya. Kalau dia bikin produknya adalah baju misalnya, berarti bahan yang digunakan adalah bahan kain yang bagus begitu ya, yang nomor satu ibaratnya seperti itu, dengan standar yang tinggi ya, dengan standarnya harus tinggi. Untuk apa ya? Untuk apa? Dia menjaga kepuasan dari konsumen ya. Biasanya kalau yang poin pertama ini yang orientasi pada produk, ini digunakan pada perusahaan-perusahaan yang dia ini sudah terkenal dan sudah cukup lama. Kualitasnya itu sudah terkenal di mata masyarakat, seperti itu ya. Walaupun misalkan dijual dengan harga tinggi ya, dengan harga yang mahal, orang-orang akan tetap mencari gitu ya produk tersebut. Orang-orang akan tetap membeli produk tersebut. Kenapa? Karena konsumen di sini udah tahu nih kalau kualitas gitu ya dari produk yang dihasilkan dari perusahaan tersebut memang bagus gitu ya, memang baik gitu ya. Nah, contohnya apa menurut kalian? Perusahaan-perusahaan yang dia berorientasinya pada produk nih, menjaga kualitas produknya walaupun dijual dengan harga mahal. Contohnya perusahaan apa? Contohnya apa? Merek apa? Kalau laptop misalnya, merek apa yang bagus, merek laptop? Asus bagus, Bu. Oke. Asus.
ada Asus misalkan seperti itu ya. Terus kalau HP, ya HP yang kualitasnya bagus walaupun harganya tinggi, iPhone. ROG. misalkan ya. Terus misalkan sepatu, ya apa, Nike. sepatu yang kualitasnya bagus, iya ada Jordan. Nike ya, ada Reebok misalkan seperti itu. Nah itu adalah contoh-contoh gitu ya dari perusahaan ya yang dia orientasinya fokusnya pada produk deh. Gimana caranya gitu ya dia menghasilkan produk yang memang kualitasnya bagus, standarnya tinggi, standarisasinya tinggi ya. Konsumen tetap ada yang beli nggak produknya? Tetap beli nggak? Ada nggak orang yang beli produk-produk yang kalian sebutkan tadi? Ada, Bu. Ada, banyak gitu ya, walaupun dengan harganya misalkan cukup mahal. Karena apa? Di sini konsumen percaya gitu ya pada kualitas produk yang dihasilkan. Nah, itu aspek yang pertama atau tipe yang pertama. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Jelas yang pertama, anak-anak? Jelas. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Nah, sekarang kita pada tipe yang kedua atau aspek yang kedua. Di sini perusahaan akan fokusnya pada penjualan, ya, pada penjualan. Di sini perusahaan, ya, dalam hal ini produsen gitu ya, akan mementingkan aspek penjualannya daripada konsumennya. Ya, apa yang dilakukan sama perusahaan tersebut, sama produsen tersebut? Dia fokusnya pada kegiatan promosi. Ya, bagaimana caranya dia itu bikin promosi besar-besaran gitu ya. Misalkan sampai endorse gitu ya. Zaman sekarang kan lagi musim nih endorse artis misalkan seperti itu ya. Gimana caranya konsumen bisa tertarik gitu ya terhadap produk yang dijual gitu ya. Bahkan misalkan dijual dengan harga tinggi pun gitu ya, konsumen akan tetap tertarik membeli produk kalian gitu ya. Dilihat dari apa? Biasanya konsumen akan tertarik dari apa? Dari kegiatan promosi yang dilakukan ya. Biasanya kan nih ya orang akan lebih cenderung tertarik ketika promosinya gitu ya, ditulis misalkan diskon berapa persen seperti itu. Nah itu adalah bagian dari strategi pemasarannya, strategi penjualannya ya, kegiatan promosi yang dilakukan. Atau misalkan endorse gitu ya, endorse artis atau pasang iklan di sosial media seperti itu. Nah itu yang orientasi pada penjualan. Jadi fokusnya ya, produsen akan fokus pada promosi ya, bagaimana produsen akan menjual barang ya yang udah ada gitu ya, yang sebenarnya di sini banyak yang jual segitu ya, tapi dia akan memberikan promosi gitu ya. Akhirnya konsumen mau membeli gitu ya, walaupun dengan harga tinggi pun konsumen tetap tertarik gitu ya. Karena apa tadi? Promosi yang dilakukan itu sangat bagus begitu ya. Jadi membuat konsumen tertarik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tipe yang kedua. Cukup, Bu. Cukup ya. Selanjutnya ada tipe pemasaran dan konsumen. Ya, ada tipe pemasaran dan konsumen. Di sini hampir sama nih, ya. Hampir sama. Ya, kalau pemasaran di sini produsen atau perusahaan itu akan mensuplai gitu ya atau menjual produk yang sekiranya menjadi kebutuhan konsumen. Dia akan list biasanya, dia akan survei pasar dulu. Ya, di sini biasanya perusahaan akan survei pasar dulu. Apa sih gitu ya yang menjadi kebutuhan konsumen begitu ya? Apa aja misalnya di masa pandemi gitu ya. Di masa pandemi seperti ini apa yang menjadi kebutuhan konsumen? Misalkan masker gitu ya, hand sanitizer seperti itu. Akhirnya produsen ya, dia akan supply gitu ya, dia akan jual. Ya, dia jual masker, dia jual hand sanitizer gitu ya. Nah, tapi kalau orientasinya pada konsumen, apa yang membedakan dengan pemasaran? Pada orientasi konsumen ini, produsen ini menghasilkan barang gitu ya, mensuplai barang, produk yang pasti ya, yang pasti dibeli